Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Poddar, Podcast Darul Armina. Bersama aku Khadijah, aku akan menemani teman-teman semua untuk mendengarkan cerita baru, atau spesialnya adalah mendengarkan spiritual journey dari narasumber kita hari ini, yaitu temanku sendiri, ada Uni Ayu yang udah ada di hadapan aku. Halo Uni. Halo Dija. Oke, gimana perasaannya Uni? Perasaannya deg-degan karena biasanya di belakang layar ya. Berhadapan di depan layar sama Dija langsung. Kenapa emang? Ya, jadi gini lah rasa anak duta ada. Iya, di depan rasa anak duta ternyata emang segrogi itu kalau ngomong. Walaupun kita udah kenal ya, tetap ada nervousnya ya nih. It's okay, itu wajar banget. Supaya kita nggak terlalu kaku dan grogi, kita pakai bahasa Bengkulu aja kali ya. Boleh. Iya kan, biar lebih enjoy lagi. So, di episode kali ini kita bakal khususkan untuk pakai bahasa Bengkulu karena kita dari daerah Bengkulu. Mungkin ada teman narasumbernya. Tapi narasumbernya dari orang Padang. Orang Padang. Spesifiknya Solo ya, Solo Selatan. Oke. Jadi kita bakal pakai bahasa Bengkulu di podcast kali kok. Baik. Mungkin Uni bisa mulai langsung nih. Kan Uni jadi narasumber hari ini karena ingin membagikan, kok aku masih pakai bahasa Indonesia ya, karena pengen bagiin spiritual journey yang sudah Uni lewati, mulai dari mungkin dari SD atau dari kecil sampai sekarang. Uni kan udah insya Allah istiqomah ya, kayak penampilan Uni yang sekarang. Amin. Boleh Uni ceritakan Cak Mano perjalanan Uni? Mau kasih tahu dulu ke teman-teman di rumah bahwa kalau ini Aku. Iya boleh. Oke, Bengkulu aja Uni, santai. Mau ngasih tahu ke teman-teman rumah kalau aku itu bukan dari keluarga yang Islami atau lingkungan yang agamis. Jadi untuk sampai tahap ini, alhamdulillahnya orang tua ngedukung anaknya untuk masuk ke sekolah yang pendidikannya tentang Islam, seperti MTS dan Madrasah Aliyah. Gitu. Nah, di MTS itu ya namanya anak lulus SD ya. Itu bukan ujuk-ujuk langsung kayak udah tahu ini langsung diterapin. Kayak di sekolah kan ada tahu pakai jilbab, pakai yang penting tutup atau aurat, ini harus sholat 5 waktu. Nah, itu belum sebagai anak lulus SD yang awal backgroundnya orang biasa, orang awam, ya nganggap itu hal sepele. Jadi kayak sholat itu di sekolah kan ada sholat zuhur, sholat duha ya? Duha nggak ada, cuma sholat zuhur aja. Iya. Itu ya cuman sekedar ngikut-ngikut aja. Tapi jadi, tidak memaknai. Tidak ada ruhnya. Di sekolah saat zuhur, pulang sekolah nggak saat asar. Dan ini ya, kalau mau kasih tahu juga, ini di MTS itu aku ngekos. Ngekos. Udah ngekos dari MTS? Udah. Bayangin, abis lulus SD ngekos, anak masih ingus. Iya, masih baru-baru balik kan? Iya. Uni tinggal sendiri berarti? Betul. Pada nian kalau kata orang Bengkulu. Pada nian nih. Ngekos itu tuh jarak dari kampung 3 jam. Nah, ayah ngantar tempat kos. Jadi kosan itu berhadapan sama sekolah. Oh, deket sekolah. Dan ngekos di situ aku sendiri. Nggak ada orang. Jadi lama-lama karena sendiri dan orang punya rumah juga baik dan alhamdulillahnya agamis, keluarganya termasuk keluarga yang agamis, dijadi kayak anak sendiri. Karena mungkin dianggap kayak anak sendiri, jadi ngelihat di dalam keluarga itu sholat, kayak ngaji, dan tatanan keluarganya juga bagus. Ikut ya. Lama-lama juga terwarnai. Itu MTS. Itu MTS. Sampai tamat. Sampai SMA. Masih disuruh di situ. Lanjut di situ. Yes. Okay. Alhamdulillahnya di SMA karena udah 3 tahun ya tinggal sama orangnya. Itu karena SMA itu kan udah mulai masuk ke dewasa ya. Nah, jadi mulai mikir, apalagi kalau di SMA kan udah pembelajaran agama udah mulai lebih detail ya. Lebih banyak akar lagi, lebih teliti lagi. Jadi sudah mulai paham gimana Islam itu gimana, tapi belum paham
masih banyak tanda tanya. Oh, oke. Iya. Ibarat baru belajar kulit-kulitnya. Jadi masih Kayak, banyak pertanyaan. Ya diperintahkan sholat, oh ya udah diperintahkan laksanakan, tapi belum tahu itu tuh Kenapa kita sholat? Kenapa harus sholat Kenapa gitu ya? harus nutup aurat? Mhm. Bayangin dulu waktu SMA jilbabnya panjang sampai lutut, tapi pakai celana, nggak pakai kaos kaki. Serius. Itu konsepnya gimana itu? Karena sesuai informasi kan. Oh, iya sih. Ya, informasi yang dapatin yang penting tutup dada Oke. di sekolah. Tapi kaki celana olahraga Kemana-mana. Tapi aku relate loh. Soalnya aku kan juga anak man kan nih. Jadi pas waktu itu biasanya ditemukan kalau abis olahraga. Jadi kerudung panjang. Pas lagi jam olahraga kerudung panjang tapi pakai celana. Ya waktu itu ngelihatnya kayak nggak ada masalah Iya, sih. betul. Karena aku dulu kan jurusan IPA, yang aku lihat tuh anak agama, kayak apa sih, aneh banget. Ditambah lagi mereka tuh kalau misalkan udah nih jam pelajaran olahraganya terus dilapisin rok kan. Jadi ini agak lucu sih. Jadi roknya tuh balapan sama celana olahraganya. asli. Itu sih aku juga relate. Lanjut nih. Nah, jadi mulai masuk SMA udah mulai satu-satu mulai proses dari MTS. Oh, udah tahu, udah di lingkungan yang Islami, mulai kenal sholat, kayak tutup aurat. Nah, mulai SMA sudah mulai ada rasa apa ya? Apa? Rasa kayak di sekolah sholat, di rumah aku nggak sholat sih. Kok gitu. Udah mulai sadar Udah mulai, sendiri. iya, betul. Dan tambah lagi orang-orang rumah yang tempat aku tinggali orangnya agamis tadi. jadi ya sholatnya 5 waktu kan. Dan pada suatu waktu pernah bohong sholat maghrib, ambil wudhu keluar, Iya. air pas di kamar pura-pura saman. Itu parah sih. Iya, karena belum informasi itu zaman dulu kan belum sebanyak zaman sekarang kan. Iya. Kalau dulu informasi, apalagi HP, zaman dulu Belum megang punya banget. HP, cuman nggak ada duit beli kuota. Oh, jadi Iya punya kan? HP aja. Ya wifi kan belum. Oke. Zaman-zaman kuliah atau SMA kelas 3 udah mulai ada wifi kan. Iya. Ya mungkin di daerah aku Iya. gitu. Jadi informasinya tuh belum banyak Ya, yang belum masuk. banyak, ya. Masih Jadi terbatas. kayak informasi ya tahu dari sekolah, tutup aurat, sholat, puasa, ya itu aja. Belum kayak ngikut-ngikut. Kalau di rumah Kemana orang ngikutin pergi, keluarga. ya aku cuma ngikut. Iya. Banyak orang sesuai arus, ngikuti arus. Ngikutin arus. Ya, mana orang yang banyak pergi ikut gitu. Terus lanjut lagi itu SMA. Sampai kelas 3 SMA. Mulai SMA itu sudah palingan bolong sholat Oh, iya, yang tadi ya, diem-diem tadi ya. Kalau lagi malas bohong gitu, Ya mulai ampun, dikit-dikit karena ya informasi tadi kan. Iya. Nah, pas Terus juga itu keluar rumah pas waktu SMA keluar rumah juga belum pakai jilbab. Alhamdulillah kalau udah. MTS sampai SMA itu kalau keluar pakai jilbab terus. Jilbab yang mana nih? Ntar disalah maksudnya pahami nih. kerudung, Oh, khimar. maksudnya Ya, kerudungan. kerudungan. Tapi Cuman masih- belum pakai jilbab. Ya, benar. Itu sudah. Lanjut lagi ke kuliah. Ya, lanjut kuliah. Nah, sebelum lanjut masuk kuliah, awalnya nggak mau kuliah. Oh, kenapa? Karena pada saat itu kan aku dari dari SD, MTS sama MAN itu kan ikut organisasi pramuka. Oh iya. Nah, jadi kan kalau di organisasi pramuka itu kan ikatan apa ya? Kalau untuk kegiatannya bagus, cuman kan kalau dilihat dari pandangan Islam untuk ikhtilat, bercampur baur, pergaulannya. Ya, pergaulannya. Ya, jadi nganggap ya karena dari MTS, MAN, SD ikut pramuka ya yang berbentuk fisik. Jadi lulus SMA tuh kepikiran masuk polisi, polwan. Oh, mau Iya, jadi polwan, makanya nggak mau kuliah. Iya, benar. Lanjut. Tapi alhamdulillahnya Apa? nggak lulus. di Oh, polwan. bersyukur nggak lulus. Iya, tapi pada saat itu sedih. Tapi sekarang baru kerasa Sekarang, syukurnya ya. benar. Alhamdulillah. Oke. Jadi
polisi wanita. Masya Allah. Nah, pas ini nggak lulus Polwan, nah ayah langsung ini bilang kuliah. Nah, ayah nyuruhnya nggak ke Padang, tapi ke Bengkulu, karena ada kakak di sini. Oke. Uni. Ada kakaknya Uni. Ada kakaknya Uni yang dipanggil Uni. Iya. Ya, Lanjut, karena ada Uni. kakak kandung yang Iya. nomor 2, Dona namanya, ini disuruh kuliah di sini karena ada kakak tadi. Iya. Nah, karena disuruh ayah, ya yang ngebiayai ayah, ngasih duit ayah. Jadi nurut Ya, deh. nurut. Gak ada pilihan lain Ya, selain nggak ada nurut. pilihan. Oke, akhirnya ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Dan sampai ke Bengkulu itu kan pada masa Covid ya. Iya. Covid. Nah, itu pada Covid masih Zoom. Iya, kuliahnya ketemu masih kawan, online. Kuliah online. Kuliah online. Habis itu ya masih pada umumnya. Itu kuliah online itu Uni udah di Bengkulu. Kalau pas online itu masih di rumah. Maksudnya di Solo. Di Solo. Oh. Masih di Solo. Mhm. Zoom udah sekitar hampir Beberapa bulan. 1 semester akhir. Hmm. Nah, baru mulai kita ini kan. Iya, offline. Offline kuliahnya. Tatap Barulah datang ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Terus ketemu aku. Ketemu ini. Tapi aku juga belum hijrah waktu itu. lanjut. Nanti ini cerita versi ceritanya aku nanti. paling seru. Ini cerita Uni dulu. Cerita paling seru. Ya. POV aku. Iya. Jadi kuliah udah datang ke Bengkulu, masih dengan Dola yang sama. Aku dipanggil Dola kalau di rumah. Oh, iya. Nah, kalau di Bengkulu dipanggil Ayu. Mhm. Nah, datang ke Bengkulu kuliah, ketemu teman-teman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya, mikir sebagai anak rantau, ya kalau anak rantau itu kan harus ngesesuaiin ya Nyesuaiin. sama lingkungan tempat kita tinggal. Iya. Jadi ya ngikut pakai bahasa Indonesianya masih Terbata-bata, kiku. iya masih kiku. Bayangin kalau dulu di Mhm. kampung di Solo, kalau pakai ada orang bahasa Indonesia itu langsung kalau di Bengkulu bahasanya itu dikenyek. Oh, langsung dikenyek. Dikenyek. Karena apa sih bahasa Indonesia, bahasa Iya. Minang bela gitu. Oh, gitu. itu. Kita orang Minang. Bahasa Bengkulu pun waktu itu juga belum lancar ya, Belum Nio? lancar dan tapi masih ini kan dengar, lihat kawan, terus ngomong pakai beb, pakai aku, pakai ini campur. Jadi iya, aku dulu ingatnya pakai sih campur. dulu Uni kayak sederhana ngomong aja tuh misal elang, kita kan elang, elang, Kayak kentang aja, kentang. iya kentang aja kentang. Sepadat itu sekental itu bahasa Iya, Minang, bahasa karena Minang ya. itu bahasa ibu kan. Ya sulit lah untuk dirubah untuk berubah. karena udah mengakar. Ya nggak apa-apa. Bahkan Iya. sampai sekarang masih beberapa kata Masih, Uni itu iya. ke bawah-bawah Padangnya. Minangnya. Minang. It's okay. Lanjut nih. Jadi udah berjalan 1 semester, masuk ini udah mulai Offline tadi. Apa? Ngemilah Memilah-milih circle. kawan. Iya, bukan berarti nggak berteman, berteman semuanya, tapi memilah sesuai sefrekuensi. Yang mana yang membawa Yang mana, kebaikan. Nah, Oke. walaupun aku bukan baik, Iya, bukan berarti paham. aku ya Justru belum baik, makanya cari teman yang baik. Benar, itu. Jadi sudah mulai ada kerja kelompok, memilih kawan, tapi asal kawan-kawan tahu, Apa tuh? benci sama satu ini. Dulu awal-awal kuliah, ini orang yang songong, kayak kesibuk nih Antuna. Aku gak bisa berhenti ketawa karena aku semester awal emang ngeselin itu guys. Iya. Lanjut tuh nih. Nah itu, jadi lah mulai. Tapi sama Khadijah ini belum berteman di semester 2. Nah mulai bertemannya pas kita ngaji. Oh. Udah mulai kerja kelompok, mulai dekat. Nah, Terus ngaji bareng. Iya. Oh ya, tapi sebelum masuk gaji ya, ini sebelum berteman sama Dija, ini ada juga teman, ada Fistika, Iya. Dina, Yola, Iza. Nah, Yang membersamai Uni untuk mulai ngaji duluan ya. yang ngajak untuk ngaji itu Fistika, teman kelas kami. Yang jadi circle sampai sekarang ya. Iya, alhamdulillah, semoga sampai surga. Iya, Nah, lanjut, karena teman tadi ngajak ngaji, oh yaudah, karena kita orang anak rantau, ikut-ikut aja. Baik lagi tadi kan ikut arus. Dulu mikirnya kalau ngaji itu kayak ngaji Al-Quran. Oh, baca Quran aja. Jadi
ngaji ya, jadi ikutlah. Kan dulu aku nggak bisa ngaji, maksudnya bisa ngaji tapi belum tahu tajwid, hukum-hukumnya, nama-namanya belum tahu. Jadi pikir ya anak semester 1 kita dulu ada juga mata kuliah ini kan tahsin. Ya tahsin. Jadi mana bapaknya seperti itulah. Ya jadi mau nggak mau ya ikut-ikut aja dulu. Ya harus belajar, karena ya dengan ilmu yang ada cuma sekedar ngaji kan, kalau di pendidikan kan ini ya kan, kita kan nanti kan jadi seorang pengajar, ya gimana mau ngajar anak kalau kita nggak tahu. Iya benar, jadi harus upgrade ya. Ya jadi karena itu ikutlah Spistika, kita berenam ngaji, dan sampai di situ ternyata ngajinya berbeda. Ngajinya tuh ngaji Islam. Awal sampai ngaji itu langsung ditanya ini tujuan hidup. Bayangin orang yang awam, belum tahu apa-apa, apalagi anak rantau, cuma ngikut-ikut ditanya tujuan hidup, langsung bingung, blank. Kan, apalagi kan dulu kan belum bisa ini ya, bukan belum bisa, belum lancar ngomong, sama belum terlalu banyak ilmu untuk ngejawab. Jadi yang ngikut teman-temannya dulu kayak Yola kan tahu kan, kalau Yola emang hebat ngomong, kawan kami itu hebatnya Yola. Jadi Yola, Fistika, Dius, Dija. Jadi ditanya soal tujuan hidup. Nah, rata-rata jawaban mereka itu ya pada umumnya yang jawab ya sekolah, pendidikan, selesai pendidikan, lulus kuliah, kerja, nikah, punya anak, selesai. Nah, rata-rata seperti itu kan jawaban mereka. Ya sebagai orang yang cuma ngikut-ngikut saja, jawabannya nggak jauh berbeda. Terus jadi ternyata ini nama gurunya Mbak Dwi. Ya Mbak Dwi. Iya Mbak Dwi atau Mbak Fit, aku lupa. Mbak Fit nama gurunya. Jadi Mbak Fitnya ngejawab. Mbak Fitnya nggak langsung ngejawab mematahkan gitu ya. Mematahkan atau langsung ngejawab enggak deh, bukan seperti itu, bukan. Malahan diajak mikir. Kata mbaknya, coba adek pikir, kan adek tadi pada bilang kuliah, pendidikan, sekolah, ini kerja, terus nikah, punya anak. Nah, bayangin kalau kita sudah hidup terus meninggal, selesai semua itu didapatin, terus kita meninggal. Mikir keras, emang the real yang mikir. Mikir. Bener juga ya. Iya, nggak pernah pikir jawaban itu. Terus diajak mikir kan. Terus selesai kita ini selesai mendapatkan itu semua, meninggal, itu adik-adik semua ini nggak bawa sesuatu katanya. Terus bener lagi. Terus mikir. Kami ya diam kayak mikir. Oh iya, jawabannya cuma itu kayak. Ya jawabannya. Ini POV dari Gen Z yang awal mula ngaji. Ya jadi kan mikir, iya juga kalau dalam hati kayak mikir. Tapi itu nggak dikelarin di satu pertemuan itu kan? Itu proses berpikirnya itu panjang teman-teman. Bayangin ngajinya dari semester 1 sampai sekarang. Iya, sampai ibaratnya 4 tahun. Dan itu pun ya ilmunya masih terasa dikit, walaupun udah selama 4 tahun masih ngerasa ngaji kurang-kurang Islam, terus. Iya, masih kurang. Ya tapi alhamdulillah ya ketemu teman-teman, ketemu Mbak Fit sebagai guru pertama, dan guru-guru lain, dan guru-guru yang lain, guru kedua Mami Ria, dan guru ketiga ada Mbak Lia, dan sekarang guru ada Mbak Yaya. Masya Allah. Nah, dan itu mulai kan dari diajak berpikir, berproses untuk mengenali diri sendiri, mengenali Tuhan, dari tujuan hidup tadi, dan jawabannya sekarang terjawab. Tujuan hidup itu ya untuk ibadah, karena ini ibaratnya kita datang ke bumi untuk singgah untuk menyebar untuk beraktivitas. Setelah aktivitas yang lain itu kan juga termasuk ibadah. Tapi ibadah ini ya bukan hanya sekedar puasa, sholat, zakat, dan yang tadi yang
Ayu bilang tadi, kalau MTS sama Man dulu cuman sekedar ngikut, sholat, puasa ya puasa, lebaran. Dan belum tahu kenapa melakukan itu. Nah, semenjak ngaji ini alhamdulillah ya terjawab ya untuk ibadah. Dan untuk menjawab ibadah ini bukan segampang yang sekarang. Kalau dulu itu kayak ngomong hidup untuk ibadah. Nah, agak berat karena ya kita belum tahu ibadah ini yang gimana. Iya. Atau mungkin dulu kita bisa ngomong hidup untuk ibadah, tapi kita nggak tahu artinya itu apa. Iya, benar. Jadi makanya sekarang sudah mulai pelan-pelan mengenali siapa yang menciptain, untuk apa hidup di dunia ini, dan kemana akan pergi kan, akan kemana setelah ini kita bakal ngapain, di dunia ini kita bakal ngapain, bakal mau arah kita ini kan bakal ada dua, mau ke surga tujuannya apa neraka. Jadi untuk menggapai kedua itu ya di dunia ini sekarang bakal kita persiapkan itu gitu teman-teman. Jadilah ini sekarang Dolarisma Ayu yang biasa dipanggil Ayu di Bengkulu. Iya, Masya Allah. Dan tapi mau bilang dulu ke teman-teman, ya bukan berarti udah ngaji bertahun-tahun ngaji Islam ya langsung sudah suci ini tanpa dosa, tidak pernah futur. Aduh. Tidak. Dan kami sebagai anak Gen Z masih futur. Tapi alhamdulillahnya walaupun futur, tadi ada teman, ada guru yang nasehatin. Jadi dalam hidup ini kita harus butuh guru, harus ada butuh orang yang membimbing, ngingatin, dan lingkungan kawan ngaji tadi yang ngerangkul, yang balik lagi. Jadi walaupun itu pahit ya, kita ngingetinnya, tapi yang namanya kebenaran emang harus disampaikan. Benar, ya. Karena itu demi kebaikannya sendiri. Nggak mungkin. Ya. Jadi karena nggak mungkin kita membiarkan teman kita merasa nyaman dengan satu kondisi yang ternyata itu tidak membawa kebaikan untuk dia, dan itu adalah bentuk sayang dan cinta kita sama teman kita kan. Dan aku nggak tahu ya kalau Uni, kalau aku sendiri sih sekarang udah di tahap yang nggak malu lagi bilang kalau aku cinta Uni karena Allah. Sama. Dan itu tuh aku tuh baper banget kalau ngomong itu karena deep banget. Iya, karena kita kan kalau ini ya sekali seminggu atau sekali sebulan kita kan pernah ngumpul. Iya. Nah itu kan kita sebagai sekawan ngaji, seakidah, dan itu kita pasti ini apa yang terjadi di kampus, masalah yang di kampus pasti kita omongin dan dievaluasi. Nah itu pun cara evaluasinya kita sesuai Islam juga kan, karena kita ngaji ya sayang kalau kita bertengkar cuma hal sepele. Benar, gitu. Dengan cara yang baik, karena tujuan kita ngomongin masalah ini tadi untuk meluruskan tabayun kan, supaya tidak berkepanjangan. Gitu. Jadi bukan berarti kita berteman tidak pernah berkelahi, sering berkelahi. Nah, tapi karena adanya pola pikir Islam, mindset Islam tadi ya namanya teman, dan kita juga paham teman kita ini manusia, tempatnya manusia, salah, lalai, terbatas. Jadi kita bisa jadi kita tidak gampang ngejudge. Benar. Gitu. Itu. Karena setiap orang itu pasti ada masa-masa dikasih ujian, dan dikasih ujian itu pun kita juga kadang ada yang sadar, ada yang nggak sadar gitu. Kadang kita ngerasa kayak bisa mengatasi ujian ini bersama Allah, dengan dibersamai Allah, ingat Allah. Tapi kadang juga ada ujian yang bikin kita tuh ngerasa jauh gitu. Nah di ujian itu tuh kita butuh teman. Ya benar. Untuk ingatin kita, ingat Allah, serahin sama Allah gitu tadi. Ya. Insya Allah ya nih. Jadi untuk teman-teman di rumah, jangan merasa sendiri, atau yang pengen hijrah, yang mungkin keluarganya sama seperti Ayu tadi, yang keluarganya masih latar belakang atau lingkungan umum yang masih awam, ya hanya sekedarnya saja, ya mulailah cari lingkungan atau kawan. Minimal kalau ada kawan yang ngajak kita, cobalah ikuti dulu, atau minimal kita nanti kalau diajak kajian, ya minimal duduk, dengarkan. Iya. Supaya juga nggak ada ruang untuk kita menyalahkan, misal orang aku kayak gini orang karena keluarga aku aja nggak ada ngaji gitu kan. Nggak, seharusnya tidak seperti itu. Karena hidup kita, tanggung jawab kita sendiri yang menentukan arah hidup kita. Benar. Jadi itu jangan bersedih kawan-kawan. Jangan nganggap diri itu ya udah karena aku udah bergelimang dosa, terlalu banyak maksiat. Ya udah jangan dilanjutin. Ya cepat
taubat, cari kawan. Benar. Atau yang untuk bisa menasehatin diri sendiri. Iya benar. Jangan sendiri. Nanti kalau sendiri tangkap setan. Lanjut nih, terakhir nih, penutup closing statement. Reminder dari Uni untuk teman-teman yang baru mau hijrah, sedang hijrah, dan yang sudah istiqomah. Nah, untuk semua. Ini ya, untuk teman-teman, cobalah untuk menerima kalau ada ajakan atau sesuatu itu hal yang kebaikan. Coba diterima dulu, tapi jangan ditelan-mentah, kan kita nggak tahu kan standar kebaikan orang gimana kan. Jadi cobalah dengarkan dan cari lingkungan. Mulailah untuk dikit demi sedikit untuk berproses berhijrah atau merubah diri sendiri dulu. Oke. Atau mulai merubah lingkungan. Mungkin selama ini karena lingkungannya toksik, jadi ya karena susah untuk berubah kan. Karena kalau kita sholat sedikit dibilang dijudge langsung kan. Cobalah mulai cari minimal atau 1 atau 2 orang dulu, teman yang bisa dipercayai untuk mengajak kebaikan. Oke, jadi kalau ada yang mau, kalau kata Uni tadi, kalau ada yang mau ngajak kebaikan, diterima aja dulu. Yang namanya kebaikan itu pasti kebaikan, apalagi standarnya syariat ya. Itu diikutin aja dulu walaupun terpaksa ya nih ya. Benar. Lama-lama kita akan terbiasa. Oke, Masya Allah, keren banget Uni. Semoga menginspirasi aku dan teman-teman yang nonton. Semangat semua buat teman-teman yang baru mau hijrah atau baru kepikiran selintas mau hijrah. Semangat semua, karena teman-teman gak sendiri. Teman-teman punya aku, punya Uni yang bisa teman-teman temui gitu, dan punya orang-orang sekitar yang insya Allah bisa saling nge-support gitu. Semangat semua. Terima kasih Uni yang sudah sharing-sharing spiritual journey Uni. Kita dengarkan lagi nanti dari versi teman-teman kita yang lain gimana spiritual journey-nya. Oke, terima kasih Uni. Dah, aku tutup, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.